Halo saudara, selamat pagi. Apa kabar? Tuhan memberkati dan selalu sehat. Iya, menjelang memperingati turunnya Roh Kudus. Saudara, apa yang terjadi ketika para murid dipenuhi Roh Kudus? Ada mujizat terjadi. Salah satunya adalah kemampuan berbicara bahasa asing. Akibatnya banyak orang mendengar tentang siapa Yesus. Dan akhirnya dari khotbah Petrus saja ada 3.000 orang bertobat. Nah, apa yang menarik dari sekian banyak orang yang bertobat itu? Salah satu cirinya tertulis di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 47. Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Saya ambil satu bagian saja tadi. Dan mereka disukai semua orang. Jadi ada perubahan dalam hidup mereka. Disukai semua orang. Saudara, jangan sampai terbalik yang terjadi dalam hidup kita ya. Karena kita adalah orang percaya. Sama dengan orang yang menerima Yesus ribuan tahun yang lalu. Sama, kita adalah orang percaya. Jangan sampai kejadian seperti ini. Pernah satu ketika terjadi keributan. Waktu saya tinggal di Rawapapan itu ya saudara. Apa yang menjadi sumber keributan? Salah satu tetangga itu pemabuk. Ya kalau mabuk terus tidur diem gitu nggak apa-apa saudara ya. Tapi kadang-kadang dia bikin ricuh. Dia kelayapan kesana kemari, gangguin orang begitu ya, ngomong semaunya dan melakukan hal yang tidak menyenangkan. Barangkali tetangga sabar ya, membiarkan ya, memaklumi gitu. Tapi lama-lama kelihatannya orang-orang di sekitar situ pun muak juga. Dan satu hari pada saat dia bikin ulah, beramai-ramai dikeroyok tetangga. Kasihan juga sih gitu ya. Lalu ada yang ngancem gitu. Pak Pendeta tuh punya teman polisi, biar ditelepon, biar ditangkap. Saya dibawa-bawa. Iya, tapi saudara coba bayangkan tuh, dibenci orang sekampung. Ini kan jadi sebaliknya. Mereka disukai semua orang, tapi pada saat kejadian itu, ia dibenci semua orang karena kelakuannya. Ya memang barangkali ini contoh yang sangat tepat ya saudara ya. Tentu lebih baik disukai semua orang daripada dibenci semua orang. Tapi untuk disukai semua orang juga bukan perkara mudah. Setidaknya kita harus mampu menjadi berkat bagi sebanyak-banyaknya orang. Tapi itulah yang dialami orang-orang pada zaman itu, atau jemaat mula-mula ya, maksud saya adalah jemaat mula-mula, hidupnya berubah. Mereka disukai semua orang. Makin percaya Kristus, makin menyenangkan sesama. Saudara, ini sebuah kata kunci penting yang harus kita renungkan setiap saat. Apakah keberadaan kita sumber sukacita buat sesama atau sumber duka cita? Apakah keberadaan kita menjadikan beban atau solusi? Apakah keberadaan kita ditunggu-tunggu atau dihindari? Mari kita merenungkannya saudara. Ini hal serius. Karena sebetulnya ketika kita gagal menjadi berkat, bukan cuma saudara yang rugi. Tapi ketika semua orang tahu saudara orang percaya, kita nih orang Kristen, maka Kristuslah yang paling dirugikan. Sebab kita gagal menjadi pekabar Injil. Dan pada saat kita gagal menjadi pekabar Injil, itu
menjadi sinyal bahwa Roh Kudus di dalam diri kita ini redup. Hati-hati saudara. Mari berupaya menjadi berkat, karena pada saat itulah Roh Kudus menyala-nyala. Selamat merenungkannya, Tuhan memberkati.